Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rodi Saputra. Kali ini kita jumpa lagi dengan Mas Gendur Podcast. Kali ini kita akan bahas tentang pesugihan. Sebelum masuk lebih jauh lagi materi video pesugihannya, pesan saya jangan sampai teman-teman tergiur untuk mencoba ya teman-teman. Ini hanya untuk pemahaman kita, mengetahui pesugihan itu apa, resikonya apa, dan apakah ada jalan lain selain pesugihan. Kalau misalkan teman-teman lagi kepepet, terlilit hutang, ataupun lagi butuh dana yang luar biasa ya teman-teman, kita sudah menyediakan materi pesugihan yang akan kita bahas secara tuntas, yang dimulai dari arti apa itu pesugihan, yang akan langsung dijawab oleh Mas Gendur sendiri. Silakan Mas. Ya, untuk arti pesugihan itu kan namanya juga pesugihan, orang mencari kekayaan secara instan dengan melibatkan para makhluk gaib, biasanya jin. Ya kurang lebihnya arti pesugihan ya. Jadi pesugihan itu mengandalkan bantuan dari makhluk halus. Apakah ada macam-macamnya tentang pesugihan? Misalkan pesugihan menggunakan cara ini atau cara itu, atau gimana? Maksudnya macam-macam pesugihan itu seperti apa? Kalau untuk macam-macam pesugihan itu banyak. Dari yang melibatkan individual atau diri sendiri, menumbalkan diri sendiri, terus bisa juga yang menumbalkan orang lain. Iya, semacam keturunan itu. Bisa menumbalkan keluarga atau orang lain. Contoh misal kalau kandang bubrah. Nah, kandang bubrah itu biasanya kan yang ditumbalkan kan diri sendiri. Pesugihan omyang atau sumyang itu biasanya menumbalkan orang lain. Ada lagi yang menumbalkan keluarga, biasanya kayak kolor hijau. Itu kolor hijau lah yang ditumbalkan itu keluarga. Oh, berarti misalkan ada film-film di TV atau di bioskop itu yang membahas tentang pesugihan, memang itu sebenarnya ada secara nyata. Sebenarnya udah dari zaman nenek moyang itu memang ada. Cuman tinggal satu, kita meyakininya atau enggak. Nomor duanya itu kita tahu tahu caranya apa enggak. Kalau kita nggak tahu ya biarpun kita percaya juga, kalau nggak tahu ilmunya ya nggak bisa, harus dipelajari juga. Iya. Ya berarti kalau misalkan orang awam pengen melakukan pesugihan, nggak bisa serta-merta menuju ke suatu tempat bisa meminta kekayaan tanpa ada orang yang menuntun atau yang membimbingnya. Ya minimal harus ada yang kalau cara istilah orang Jawa itu masrahkan lah. Ada nggak tempat-tempat khusus, misalkan kayak di sungai atau di gunung ataupun di tempat keramat lainnya yang bisa untuk mendapatkan itu? Masalah tempat biasanya ya banyak sih, tapi kebanyakan kan para pelaku pesugihan mencari ilhamnya pasti di sebuah keramat lah. Tapi ya nggak semua keramat itu bisa dimintai lantaran pesugihan, itu enggak. Banyak orang yang tahu lah, Pantai Selatan atau ke Gunung Kawi, Gunung Kemukus, ya itu kan udah banyak yang tahu. Rahasia lagi ya? Iya, tinggal keimanan kita mau terjerumus atau tidak ya. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari orang itu pengen melakukan pesugihan atau jalan pintas pengen cepat kaya, padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir masih banyak pekerjaan yang bisa kita kerjain atau menjual sesuatu yang sekiranya wajar lah untuk dikerjakan daripada melakukan pesugihan itu. Sebenarnya mereka tuh kenapa? Mayoritas sih kebanyakan masalah faktor ekonomi ya. Satu faktor ekonomi, nomor duanya faktor ambisi. Ya sebenarnya untuk makan cukup, cuman karena faktor iri kepada rekan bisnis atau rekan dagang, kadang bikin orang itu ambisi, wah aku harus lebih dari dia kan gitu. Tapi mayoritas ya faktor ekonomi. Padahal kalau dipikir kayaknya lebih dari 70% manusia yang masih hidup itu melakukan pesugihan. Sisanya 30% yang nggak melakukan pesugihan itu cuman orang gila sama orang sakit. Kok bisa menyatakan 70%? Nanti kalau ada yang tersinggung gimana? Manusiawi lah, namanya orang masih hidup kan pasti punya kebutuhan. Kita cari uang kan sama juga. Kita cari pesugihan, cuman bedanya kalau pesugihan yang itu kan nggak melibatkan jin dan... Oh, Anda itu bercanda ya? Jadi kalau misalkan pesugihan itu nggak harus pakai cara yang salah atau jalan pintas, kita bisa bekerja, jualan ya. Ya, Anda bercanda. Kalau misalkan ada orang melakukan pesugihan, pasti itu ada yang namanya ritual. Saya pernah dengar juga cerita dari orang tua ya. Misalkan kayak ritual potong ayam full, bodi hitam atau kambing. Itu benar-benar terjadi atau cuma cerita saja? untuk ritual ya udah pasti ada. Kalau ritualnya kan tergantung permintaan dari jin itu sendiri. Biasanya kalau yang ditumbalkan itu ayam, berarti masih melibatkan pihak keluarga. Artinya itu si pelaku menumbalkan pihak dari pihak keluarga. Karena pengorbanannya kecil.
Jadi ayam atau kambing itu kan semacam simbol. Kalau kita motong ayam jago, yang kita tumbalkan itu bapak kita, orang tua laki-laki. Kita menumbalkannya induk ayam cewek, sama aja kita menumbalkan ibu kita sendiri. Kebanyakan ya menumbalkannya kambing biasanya, kebanyakan itu ngambilnya orang luar. Terus kalau anak ya biasanya ayam kecil. Biasanya kalau untuk pembukaan ada ritual harus nyembelih ayam cemani, itu biasanya untuk pembukaan doang. Dalam artian itu mencari ilham, tunjuk. Iya, tunjuk. Ya kurang lebihnya itu sih. Nah, itu yang memilih tumbal itu dari sononya apa kita? Nih saya mau menumbalkan si ini misalnya. Si A. Jin juga kan sama kayak manusia ya, tinggal negosiasi. Ya pertama semua kita punya niat menumbalkan si A, nah tinggal kita negosiasi dengan si jinnya mau apa enggak. Kalau jinnya mau ya bisa ACC, kalau enggak ya Cari yang lain. iya, tinggal si jin itu minta, saya nggak pengen ini, saya pengennya yang itu. Jinnya milih. Iya, Kalau misalkan ada tumbal si A, si B, si C, tumbal itu sebenarnya buat apa? istilah orang Jawa kuno itu kan jerbasuki mau peo, artinya orang mau minta biar dikasih banyak ya otomatis harus ngasih dulu. Istilahnya cuma tebusan lah sebagai pengganti apa yang akan dia kasih. Istilahnya kayak orang jual beli sebenarnya. Makin gede yang buat beli, makin banyak yang dapat. Iya, Setelah kita melakukan ritual memberikan tumbal, ada nggak sih dampaknya buat diri kita sendiri atau yang ditumbalkan atau buat keluarga kita? Kan otomatis buat lingkungan juga ngaruh tuh. setelah kita menumbalkan, karena yang diminta itu pesugihan, untuk kita sendiri seumpama saya seorang pelaku pesugihan, setelah saya menumbalkan seseorang, biasanya ya kalau saya orang bisnis ya bisnisnya lancar, kalau saya orang dagang dagangnya laris. Kalau untuk sang tumbal ya biasanya ada yang setelah ritual itu terus jatuh sakit, ada yang kecelakaan, ada yang pastinya ya namanya tumbal diambil ya hilang. Kalau buat lingkungan ada nggak? Misalkan kita bukan pelakunya, kita melihat seseorang dicurigai atau ditandai atau ada tanda-tanda, tapi kadang kan masyarakat salah menilai. Misalkan dia benar-benar bekerja giat buat cari uang tapi dianggapnya pesugihan, itu sering terjadi. Itu gimana untuk membedakan antara yang ini pesugihan loh, ini enggak? Setiap pelaku pesugihan pasti punya kebiasaan itu biasanya nggak masuk akal untuk orang-orang awam. Terus biasanya ada ciri-ciri khusus di rumahnya. Contohnya Kalau para pelaku pesugihan itu umumnya satu, pasti ada kamar khusus, ada ruangan khusus yang nggak boleh masuk orang lain selain pelaku. Terus keduanya biasanya sering ada hal-hal aneh seperti ya, kalau misal orang itu ngambil pesugihan dari raja monyet, biasanya rumah dia sering didatangi monyet. Kalau masalah fakta apa enggaknya ya mayoritas kayak gitu. pernah nggak ada seseorang atau orang lain yang Mas Gendur nggak kenal atau ada yang pernah sharing, aduh aku udah melakukan ini dan aku menyesal, kemudian pengen minta tolong untuk gimana caranya terbebas dari jeratan ritual atau perjanjian? Bisa diputuskan nggak itu kontrak, misalnya kontrak dengan jin atau setannya? Kalau untuk kontrak ya susah sih ya buat mutusinnya. Masalahnya si pelaku pesugihan itu kan udah dikasih apa yang dia minta, otomatis untuk mutusin kontrak itu ya nggak segampang itu. Biarpun orang itu minta tolong sama Pak Yai atau orang pinter ya nggak segampang itu. Misalnya pengen mutusin kontrak minta tolong Pak Yai, otomatis Pak Yai itu harus perang sama jin yang punya kontrak. Kalau kalah kontraknya masih berjalan, kalau menang bisa putus. Cuman biasanya raja jin itu mengincar keturunan Walaupun si pelakunya sudah meninggal. Iya. Ada nggak pesan buat penonton kalau misalkan ada yang nonton video ini sampai akhir, kayak kalau misalkan pengen terhindar dari pesugihan atau sama sekali nggak pengen, biar dia tetap kuat dengan kepercayaannya bahwa pesugihan itu nggak benar? Pesannya apa? Ya pesan saya, jangan sekali-kali berhubungan dengan pesugihan, karena efeknya kadang itu bukan kita sendiri yang merasakan, kebanyakan sampai anak cucu. Jadi jangan sekali-kali mencoba-coba, apalagi mempraktekkan apa itu yang namanya pesugihan. Ya mungkin pesan dari saya cuman itu. Kalau kurang pas minta maaf lah. Jawab cepat, pilih miskin apa pesugihan? Kalau saya pilih kaya tanpa pesugihan. Jawabannya cuma ada dua, pilihannya ada dua. Pilih miskin apa pesugihan? Ya mending apa adanya. Nggak bisa, pilih miskin apa pesugihan? Kalau saya pribadi mending miskin tapi halal. Thank you, bye, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.